Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari ini di penghujung zaman kita melihat sebuah ketimpangan di mana keilmuan, pengetahuan itu terus melesat tinggi. Sementara ada satu sisi dalam kehidupan yang menurun tajam. Ilmu dan pengetahuan terus berkembang, tapi satu hal lainnya juga tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut, dan satu hal itu disebut dengan adab. Jadi ilmu pengetahuan begitu melesat tinggi sementara adab menurun drastis. Padahal salah satu pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi levelnya daripada ilmu. Ada yang mengatakan juga al-adabu fauqal ilmi diartikan sebagai adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Sehingga nyaris saat ini sangat sering kita dengar banyak penegak hukum yang kemudian dihakimi. Permasalahannya adalah adab. Banyak jaksa yang kemudian dituntut, permasalahannya juga adab. Banyak petugas keamanan tapi kemudian diamankan, permasalahannya juga adab. Ada juga politisi yang kemudian dipolitisasi, permasalahannya juga sama terkait dengan adab. Kalau ilmu dan pengetahuan tidak diragukan, tapi banyak ulama menyebutkan ilmu tanpa adab lebih banyak bahaya dan mudaratnya dalam kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan nyaris yang memenuhi berita, baik itu di media cetak, media televisi, di media sosial, ya, kalau orang tidak berilmu itu yang dicuri, yang hilang ayam. Tapi kalau berilmu, yang hilang itu bisa timah masih terngiang, itu timah senilai 270 triliun hilang. Itu persoalannya adalah adab. Itu kalau 270 triliun dipakai untuk dana buka puasa dan sahur bersama di Masjid Syuhada, berapa ribu Ramadan kita bisa menikmatinya. Itu permasalahannya adalah adab. Ulama salaf mengutamakan adab dibandingkan ilmu, karena ulama-ulama terdahulu jauh belajar adab lebih lama dibandingkan belajar ilmunya. Jadi kalau ukuran ulama salaf belajar adab itu 10, 20, bahkan nyaris 30 tahun, baru kemudian belajar ilmunya 10 dan 15 tahun saja. Seperti halnya Imam Malik, belajar tentang adab 16 tahun, kemudian dia belajar ilmu hanya 5 sampai 10 tahun saja. Itu artinya adab menjadi dasar penopang ilmu dan pengetahuan. Karena ilmu dan pengetahuan tanpa adab bisa melahirkan kemudaratan,
atau suatu yang berbahaya dalam kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwa Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diperbaiki adabnya. Baru kemudian Jibril alaihissalam membawa pengetahuan-pengetahuan dan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi yang sering kita dengar dengan berbagai karyanya yang fenomenal, ada buku, mungkin kalau pesantren ini umum bukunya dibaca, Riyadhus Shalihin, buku dengan ribuan hadis, atau Al-Arba'in yang sering dikaji di masjid-masjid, di halakoh-halakoh, atau Syarhu Sahih Muslim juga. Itu adalah karya-karya dari Imam Nawawi. Tapi sebelum karya-karya itu besar muncul, beliau membuat karya pertama tentang adab. Buku beliau yang mengkaji tentang tulisan adab ini tertulis dengan judul At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana ahli Quran memiliki adab dalam mengajar dan belajar Al-Quran. Ini artinya adab itu menjadi dasar utama. Bahkan dalam sejarah yang tertulis terang dalam Al-Quranul Karim, kita sering mendengarnya, iblis dikeluarkan karena tidak beradab. Sebuah alasan menyebutkan bahwa Nabi besar Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sementara iblis dikatakan lebih mulia karena diciptakan dari api. Ini sebuah alasan karena iblis tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak taat dan patuh untuk menjalankan perintahnya, menyembah Nabi Muhammad, bersujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan gambaran sekilas bagaimana adab harus ditanamkan kepada generasi kita, karena adablah yang sebenarnya memberikan petunjuk dan memberikan banyak manfaat dan berkah bagi agama Islam, bagi siapapun penuntut ilmu. Sementara adab yang dilakukan kepada seorang hamba yang beriman dalam melaksanakan segala perintah dan larangannya kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan akhlak. Akhlak ini rumpun katanya adalah khalaqah. Alladzi khalaqal insana min alaq. Bahwa kita diciptakan ini, maka penciptaannya, kata kerjanya menggunakan khalaqah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita yang diciptakan disebut dengan makhluk, sementara yang menciptakan disebut dengan khaliq. Dan manusia yang dengan imannya kemudian dibekali dengan ilmu serta mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan akhlak. Satu rumpun kata yang sempurna bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah sebagai khaliqnya, kemudian patuh dan taat dengan perintah dan larangan yang Allah tentukan sebagaimana yang kita pelajari dalam syariat Islam. Maka amal perbuatan yang kita timbulkan karena kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan akhlak. Tentu pembelajaran tentang akhlak ini bahkan diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kata khulukun itu menggambarkan bahwa Nabi besar Muhammad adalah makhluk sama dengan kita yang telah diciptakan Allah dengan patuh dan taatnya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu kemudian diabadikan dengan kata khuluqin azim. Kata khulukun adalah rumpunnya sama dengan akhlak.
Sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna athqala ma wudi'a fi mizanil mu'min yaumal qiyamati khuluqun hasanun wa innallaha yubghidul fahishal badhi'ah. Diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmizi, disebutkan sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidul fahisal badhi'ah, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Keji dan kotor ini muaranya adalah adab dan tingkatan yang tertinggi kalau dia diamalkan atas nama Allah Subhanahu wa taala disebut dengan akhlak. Begitu juga banyak di antara nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Rasulullah, kaum mukmin yang paling sempurna imannya. Jadi kesempurnaan iman seorang mukmin itu bagaimana menurut Rasulullah? Adalah yang paling baik akhlaknya. Juga disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan pengetahuan serta apa yang terjadi pada saat ini yang perlu kita tanamkan dan kita perkuat kepada anak-anak generasi kita, generasi-generasi selanjutnya, pemuda dan pemudi, adalah bagaimana kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan sahabat-sahabat tentang betapa pentingnya landasan adab sebelum mempelajari ilmu, sehingga ilmu yang dia pelajari, yang dia terima dan dia kerjakan menjadi sebuah amal kebaikan dan banyak memberikan keberkahan dalam kehidupannya, karena ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya semuanya terkontrol dengan adab. Dan kalau kontrol itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala karena kepatuhan kita kepadanya, maka itu disebut dengan akhlak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berilmu dan berakhlak sehingga bisa menjalankan segala perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang tertulis dalam Al-Qur'an sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.